Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Tapi kalau yang sekarang, kalau modik yang dikirim itu foto-fotonya harus ada owner dan pendamping, bukan anak buahnya ya, tapi ownernya langsung dan pendampingan. Angka ini tentu saja membuat kita sangat miris. Padahal dalam upaya kita bagaimana mendidik anak-anak kita ini agar mereka mampu menghadapi tantangan masa depan. Selamat pagi. Dari kawasan Limbo Wolio, Kota Bau-Bau, inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kesempatan mengurus sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Bau-Bau masih terbilang lebar. Kuota se-Indonesia masih di angka 300.000 sertifikasi halal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau bersama instansi terkait berkomitmen menurunkan kasus kekerasan anak. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 29 Januari 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita awali berita yang pertama. Kesempatan mengurus sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Bau-Bau masih terbilang lebar. Kuota se-Indonesia masih mencapai angka 300.000 sertifikasi halal. Mengenal tersebut selengkapnya dilaporkan rekan WOD Nurliani. Kesempatan mengantongi produk dengan sertifikasi halal masih terbuka lebar bagi warga Bau-Bau, khususnya pelaku UMKM. Program 1 juta sertifikasi halal gratis sehati bagi seluruh UMKM di tanah air masih diperpanjang hingga awal tahun 2024. Sejak Januari 2023, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama RI telah mengumumkan program sehati bagi seluruh UMKM di Nusantara dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha at self-declare. Salah satu pendamping sertifikasi halal di Kota Bau-Bau, Nur Hidayah, menyebutkan kuota sertifikasi halal gratis masih tersedia untuk 300.000 orang yang beruntung. Kuota tersebut rebutan se-Indonesia dan diprediksi tuntas awal tahun ini. Ia menyarankan bagi pelaku UMKM yang belum mengantongi sertifikat halal segera menghubungi pendamping halal terdekat. Selain syaratnya mudah, perolehannya pun gratis tanpa pungutan biaya. Kebetulan ada updatean terbaru informasinya. Kalau yang lalu kan cuman foto produk saja bisa. Foto produknya tanpa owner, tanpa pendamping. Tapi kalau yang sekarang, kalau modik yang dikirim itu foto-fotonya harus ada owner dan pendamping, bukan anak buahnya ya, tapi ownernya langsung dan pendampingan. Yang pendampingnya halalnya harus ada, baru untuk dikirim langsung ke untuk yang di syaratnya itu, syarat halalnya. Ibu Daya menyebutkan sepanjang tahun 2023 telah membantu penerbitan lebih dari 100 sertifikat halal kepada pelaku UMKM. Rata-rata produk pendampingannya berupa makanan olahan dan minuman. Angka tersebut belum termasuk hasil capaian pendamping halal lainnya di Kota Bau-Bau. Total pendamping halal diperkirakan berjumlah 30 orang. Sertifikat yang dikeluarkan MUI ini merupakan legalitas dan bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen muslim. Ia mengajak pelaku UMKM yang ingin mengurus sertifikat halal dapat menghubungi kontaknya di nomor 0813 1416 6414 agar dampingi hingga terbit sertifikat halalnya. Syarat awal mengurus sertifikat halal cukup mudah, berupa identitas diri seperti KTP, nomor izin usaha atau NIB maupun PIRT, alamat tempat usaha, serta nama produk. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar seleksi terbuka untuk mengisi 3 jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP di lingkup pemerintah Kota Bau-Bau. Ketiga jabatan tersebut masing-masing Inspektur Kota Bau-Bau, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud, dan Kepala Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana DPKB. PJ Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafi dalam pengumuman resminya mengatakan kesempatan terbuka bagi seluruh pegawai negeri sipil PNS, baik pemerintah daerah Kota Bau-Bau, PNS Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara, serta pegawai lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pemerintah Kota Bau-Bau tahapan seleksi ini dimulai pada 26 Januari hingga 5 Maret 2024.
dimulai dengan pengumuman penerimaan lamaran dan berkas persyaratan yaitu 26 sampai 9 Februari, kemudian seleksi administrasi 10 Februari, pengumuman seleksi administrasi 12 Februari, dan asesmen 19 sampai 22 Februari. Selanjutnya penelusuran rekam jejak, penulisan dan pemaparan makalah dan wawancara akhir berlangsung pada 26 sampai 29 Februari. Penetapan hasil seleksi terbuka pada 1 Maret, kemudian pengumuman hasil seleksi terbuka kedua dilaksanakan pada 2 Maret, penyampaian hasil seleksi terbuka kepada PJ Wali Kota dan Sekda pada 4 Maret, dan penyampaian laporan hasil seleksi kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum pelantikan berlangsung pada 5 Maret 2024. Adapun informasi terkait seleksi terbuka 3 JPTP 2024 dapat mengakses laman SID, maksud kami s.id/Shelter JPT Bau-Bau 2024. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau bersama instansi terkait berkomitmen untuk menurunkan kasus kekerasan anak. Selengkapnya kita ikuti laporan rekan Hairul Mulko. Padahal dalam upaya kita bagaimana mendidik anak-anak kita ini agar mereka mampu menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks. Fenomena kekerasan yang melibatkan anak usia sekolah marak terjadi dan kian kompleks. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Tasdik mengatakan, berdasarkan data yang dirilis oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, di tahun 2023 dari 1.026 responden, 87,6% siswa pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah, yang terdiri dari 29,9% dilakukan oleh guru, 42,1% dilakukan oleh teman sekolah, dan 28% dilakukan oleh teman sekelas. Untuk itu, Dikbud Bau-Bau dengan menggandeng instansi terkait berkomitmen untuk bersama-sama menekan kasus kekerasan anak, khususnya di Kota Bau-Bau. Angka ini tentu saja membuat kita sangat miris. Padahal dalam upaya kita bagaimana mendidik anak-anak kita ini agar mereka mampu menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks. Lebih jauh, Kadispora Bau-Bau ini mengatakan setidaknya ada 3 lingkungan yang mempengaruhi karakter anak. Ketiganya memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk pola perilaku kesehariannya. Satu hal yang juga harus kita pahami bahwa ada 3 lingkungan yang mempengaruhi karakter anak-anak kita ini. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Itu sampai pada tingkat 60%. Kemudian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu 25% sampai 30%. Dan sisanya itu adalah lingkungan di luar sekolah. Ketiga komponen ini, kata Tasdik, harus dikawal dan didampingi agar terbentuk generasi yang berakhlakul karimah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Badan Urusan Logistik atau Bulog Subdivre Bau-Bau yang menaungi 4 kabupaten kota di Kepulauan Buton di awal tahun kembali menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah atau CBP di sejumlah wilayah kerjanya. Khusus di Kabupaten Buton Selatan atau Busel, alokasi CBP mencapai 414.660 kg atau setara 414 ton selama 6 bulan terhitung Januari hingga Juni 2024. Kepala Bulog Kota Bau-Bau Muhammad Akbar Said menyebutkan dalam sebulan pihaknya mengalokasikan beras CBP di Buton Selatan sejumlah 69.110 kg. Lanjut Akbar, setiap kepala keluarga penerima manfaat mendapatkan jatah 10 kg beras untuk bantuan pangan tahun 2024 sampai dengan Juni mendatang. Di Kabupaten Buton Selatan, penyaluran beras telah dimulai sejak 25 Januari melalui PT Pos Indonesia.
Demikian penyampaian Warta Kepton, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kesempatan mengurus sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Bau-Bau masih terbuka lebar. Kuota se-Indonesia masih mencapai angka 300.000 sertifikasi halal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau bersama instansi terkait berkomitmen menurunkan kasus kekerasan anak. Kami harap Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih dan selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini.